Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andini Ramitasari dengan NIM 2109116005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan dari materi yang saya dapatkan dari praktikum keamanan informasi. Materi ini meliputi ada Nmap, ada Google Doc, ada Brute Force, dan yang terakhir nanti ada SQL injection. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, itu ada Nmap. Nah, sebelum mulai, mungkin ini saya beritahukan dulu untuk praktek kali ini saya gunakan website growcrazy.ca sebagai contoh penerapan untuk praktek keseluruhannya. Oke, kita masuk ke sudoku dulu. Nah, kita masuk ke materi pertama itu ada Nmap, di mana Nmap ini adalah sebuah tool untuk port scanning, yaitu untuk mengidentifikasi port yang terbuka pada host target. Nah, untuk menggunakan Nmap scripting engine ini ada dua perintah, yaitu berdasarkan script dan berdasarkan kategori. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu berdasarkan script dengan mengetikkan sintak nmap min script ttp itu dengan port 80, lalu kita masukkan domain yang kita tuju, itu ada groundcrazy.ca. Baik, ini ditunggu saja. Nah, nanti akan menampilkan informasi dari host web yang kita tuju. Nah, lalu untuk berdasarkan kategori itu menggunakan keyword yang sama, tapi dia menggunakan perintah discovery. Min masih dengan port 80. Nah, nanti yang kedua ini, dia melakukan scanning berdasarkan kategori dengan perintah discovery ini, maka nanti akan menampilkan informasi yang lebih lengkap mengenai web growcrazy.ca. Ini dia IP-nya. Ditunggu saja. Nah, ini dia hasilnya, ya teman-teman. Informasinya lebih lengkap daripada yang menggunakan berdasarkan yang script tadi, HTTP title. Kalau ini menggunakan discovery. Oke, baik. Kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah Google Doc, yaitu untuk memasukkan kata kunci ke mesin pencarian agar apa yang kita cari itu lebih akurat dan efisien. Oke, kita masuk saja ke mesin pencarian yang ada. Di sini pakai Mozilla Firefox. Kita ketikkan site _2 growcrazy.ca. Ini hanya menggunakan satu kata atau satu istilah, yaitu growcrazy.ca. Maka dia akan menampilkan kata yang ingin kita cari, situs yang kita cari. Ini growcrazy.ca. Ini ya situsnya. Nah, lalu selanjutnya itu ada dork alin title. Dia hampir sama dengan si site ini, cuman bedanya dia menggunakan lebih dari satu istilah untuk mencari suatu judul halaman yang kita cari. Nggak seperti site ini, dia hanya menggunakan satu istilah atau satu kata, yaitu growcrazy.ca. Wah, gimana caranya? Kita ketikkan Alinor _2 grow crazy. Nah, kalau tadi kan si site tadi hanya menggunakan satu kata. Kalau di Alinor ini kita bisa menggunakan dua istilah, grow crazy
grow crazy apa gitu misalnya. Misalnya kita mencari products, product. Ketikkan salah nih. Grow grow crazy. Nah, maka dia akan menampilkan informasi yang lebih spesifik mengenai Grow Crazy di bagian products-nya. Oke, itu untuk materi Google Doc. Selanjutnya kita masuk ke materi brute force, di mana brute force ini pada praktek kali ini saya menggunakan dictionary attack untuk mencari nama directory dan file berdasarkan daftar kata-kata yang udah ditentukan di web yang kita ingin cari. Oke, pertama kita download dulu toolsnya. Jadi teman-teman banyak tools untuk melakukan dictionary attack. Tetapi pada praktek kali ini saya gunakan yang paling umum, yaitu adalah dari search for net, yaitu OSP Dir Booster. Kita masuk saja langsung ke linknya, ke link downloadnya. Nah, di sini udah ada. Langsung di download aja ya teman-teman. Nanti kalau udah ke download, kita masuk ke directory download. Nanti itu langsung diekstrak aja filenya. Setelah berhasil diekstrak, kita X dulu. Kita masuk lagi ke terminal. Nah, lalu kita masuk ke direktori tempat penyimpanan dir booster tadi dengan mengetikkan perintah cd downloads slice nama file yang kita tuju. Ketik enter. Nah, setelah masuk ke file, kita jalankan nih dir boosternya dengan mengetikkan apa? Dengan mengetikkan java minjar terus nama file yang tadi, dir booster. Oke, kita ketik enter. Kita tunggu saja, dia sedang memproses untuk masuk ke OSP dir booster. Oke, udah masuk teman-teman. Nah, untuk URL-nya itu masih sama ya teman-teman, si Grow Crazy tadi. Kita masukkan saja ini. Nah, lalu untuk file ini kita masukkan yang udah diekstrak tadi, ya ini adalah small txt. Kita select. Oke, langsung kita start. Nah, dia akan mencari database yang kita cariin, yang kita tuju. Karena proses ini memakan waktu yang lama, maka untuk materi ini kita sudahi sampai sini. Oke, kita klik aja. Cukup sampai proses ini aja. Nah, yang terakhir itu adalah materinya si SQL injection. Di mana SQL injection ini merupakan sebuah teknik hacking di mana kita bisa memasukkan perintah-perintah SQL melalui URL yang kita tuju dan akan dieksekusi oleh database-nya. Masih dengan domain yang sama, yaitu adalah growcrazy.ca. Kita masukkan sintak SQL map menu http://www.growcrazy.ca. Kita masuk database yang kita mau cari, php id 2 min dbs. Masuk. Oke, ini nanti ditunggu aja. Kita klik yes. Oke, baik. Setelah kita mengetikkan sintaks tadi ya teman-teman, yang min dbs ini, maka akan ditampilkan informasi database mengenai web tersebut dengan nama database growcrazy1. Oke, kita udah dapat nama database-nya nih. Sekarang kita ingin masuk ke dalam database-nya, kita ingin lihat tabel-tabelnya. Kita ketikkan sintak SQL map min u masih dengan URL yang sama, teman-teman. Kita masukkan aja min d, terus nama ininya, nama database-nya growcrazy1.
min column. Nah, kita ingin melihat nih tabel-tabel yang ada dalam database Grow Crazy 1. Ditunggu aja. Nah, maka ini hasil yang ditampilkan. Di sini ada tabel-tabel dari database Grow Crazy 1. Di sini ada tabel Grow Crazy Home, Product, ada Home, ada Price, ada Kontak, ada Bundle, Products, Kategoris, Grow Crazy Contacts. Lalu bagaimana kita hanya ingin menampilkan satu tabel? Misalnya kita tabel ini deh, tabel bundles. Oke, kita ketikkan aja sintaknya. Sintak sama, columns. Cuma di sini kita tambah minte. Minte itu artinya adalah tables. Tables yang kita tuju itu adalah table bundles. Bundles. Bundle. Oke, kita ketik enter. Tunggu saja. Kita klik yes. Nah, maka akan ditampilkan tabel dari database Grow Crazy dengan table bundles ya teman-teman. Lalu bagaimana kita hanya ingin menampilkan table bundles, tapi kita hanya ingin melihat nama dan harganya. ID deh juga. Jadi ID, nama, price. Oke. Kita ketikkan sintaksnya masih sama, tapi di sini kita tambahin min C yang artinya itu adalah kolom. Kolom yang ingin kita cari itu adalah kolom ID, kolom name, dan price, harga. Lalu kita ketik enter. Ditunggu lagi, kita ketik ya, yes. Nah, di sini akan ditampilkan table bundles dengan kolom yang kita cari tadi, yaitu hanya kolom ID, nama, dan harga dari database Grow Crazy 1. Oke, itu saja untuk materi SQL injection, dan ini merupakan materi terakhir yang dapat saya sampaikan. Oke, cukup sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.